Apakah Sang Pencipta dan Penguasa alam raya, yang disebut dengan Tuhan ini benar ada? Apa argumen yang menguatkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada? Berikut ini adalah beberapa argumen yang menguatkan tentang keberadaan Tuhan, Sang Pencipta dan Penguasa alam raya. 1. Argumen pembawaan. Dalam diri setiap manusia ada kesadaran dari dalam jiwanya bahwa ada kekuatan yang melampaui kekuatan dirinya dan juga kekuatan alam. Ini adalah naluri dasar yang dibawa oleh setiap manusia, tanpa harus ada yang mengajarinya. Apabila manusia mau merenungi kehidupan, mau menggunakan akal dan hatinya secara bersih dan membebaskan dirinya dari belenggu warisan nenek moyang, pengaruh budaya, tempat tinggal dan membiarkan fitrah alaminya, niscaya ia akan mendapati bahwa ada yang menciptakan segala sesuatu. Yang mengatur segala urusan, yang dimintai pertolongan, yang diagungkan, yang disegani, yang diharap dan dituju, yaitu Tuhan. Naluri dasar ini kadang tertutupi oleh kesombongan manusia karena ia hidup dalam kemewahan, kecukupan dan kesenangan-kesenangan semu. Namun sebaliknya, ketika manusia ditimpa musibah dan kepahitan hidup, maka hilanglah kesombongan yang menyelimuti hatinya dan ia kembali ingat kepada Yang Maha Kuasa, Tuhannya, dengan berdoa dan menyandarkan diri kepadanya. Naluri dasar ini biasanya juga akan muncul secara otomatis ketika manusia berada dalam keadaan mencekam, bahaya atau ketakutan. Ia secara naluri akan memohon atau meminta perlindungan kepada sesuatu yang lebih hebat dari kekuatan-kekuatan itu. Ia akan berdoa dan berlindung kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa naluri dasar manusia adalah percaya kepada adanya Tuhan dan Tuhan sendirilah yang menanamkan naluri dasar itu, agar mereka mau mengenalnya. 2. Argumen kosmologis. Perhatikanlah diri kita, perhatikanlah sekeliling kita, perhatikanlah alam semesta. Semuanya terlihat teratur dan seimbang. Tidak ada bagian dari alam semesta ini yang tidak seimbang, kacau atau tidak teratur. Tubuh kita tersusun begitu indah dan seimbang sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Di dalam tubuh kita juga terdapat sistem yang begitu rumit dan canggih yang tidak tertandingi. Kita memiliki sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pertahanan tubuh yang bekerja terus-menerus secara otomatis dan menakjubkan. Saat kita tidur pun sistem ini tetap bekerja dengan baik, meskipun kita tidak menyuruh dan mengawasinya. Di sekitar kita juga terdapat hewan dan tumbuhan yang memiliki sistem seimbang dan begitu menakjubkan. Bahkan hewan dan tumbuhan yang paling sederhana sekalipun, mereka memiliki sistem yang sangat kompleks dan mengagumkan. Perhatikanlah alam semesta. Jarak bumi terhadap matahari begitu tepat, tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat, sehingga bumi tidak membeku dan juga tidak hangus terbakar panasnya matahari. Bintang-bintang dan planet-planet berjalan pada orbitnya masing-masing sehingga tidak saling bertumbukan. Kita akan menemui bahwa semua yang ada di alam semesta ini begitu teratur dan seimbang. Apakah keteraturan dan keseimbangan yang ada di alam semesta ini ada dengan sendirinya? Ataukah ada yang membuat dan mengaturnya? Misalkan kita menemukan sebuah arloji yang indah di tengah hutan dan jarum jamnya berdetak dengan teratur, apakah kita berpikir bahwa arloji itu ada dengan sendirinya? Mungkinkah arloji itu yang mengatur dirinya sendiri? Mungkinkah besi-besi berkumpul sendiri dan membentuk arloji yang indah? Tentu tidak, pasti kita akan berpikir bahwa arloji itu ada yang membuat dan juga mengaturnya. Demikian juga alam semesta yang begitu seimbang dan teratur itu, tentulah ada yang membuat dan mengaturnya. Tidak mungkin alam semesta yang tidak mempunyai kesadaran membuat dan mengatur dirinya sendiri. Siapakah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini? Yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini tentulah sesuatu yang sangat berkuasa, sangat hebat dan sangat cerdas. Manusia menyebutnya dengan Tuhan. Manusia yang menggunakan akal dan hatinya secara benar dan murni tentu akan menemukan kenyataan bahwa Tuhan yang Maha Pencipta pastilah ada. Dialah yang Maha Kuasa, pemilik dan pengatur alam raya. 3. Argumen historis. Sepanjang sejarah peradaban manusia di berbagai belahan dunia selalu ditemukan tempat-tempat ibadah, baik itu di zaman klasik, pertengahan maupun modern. Ini menunjukkan bahwa manusia sejak zaman dahulu telah mempercayai adanya kekuatan di luar dirinya, yaitu Tuhan, dengan penggambaran mereka masing-masing. Manusia menyembah dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan segera setelah mereka menyadari diri sebagai manusia.
Mereka menciptakan agama-agama pada saat yang sama ketika mereka menciptakan karya-karya seni. Maka tidak heran dalam setiap peradaban pasti selalu ada tempat peribadatan untuk menyembah Tuhan. Para ahli arkeologi pada tahun 1995 menggali situs di Turki Tenggara yang bernama Göbekli Tepe. Di dalam lapisan tertua mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya pemukiman, rumah ataupun kegiatan sehari-hari, namun di sana mereka menemukan struktur-struktur monumental bertiang yang dihiasi dengan ukiran-ukiran yang mengagumkan. Setiap tiang batu memiliki bobot sampai 7 ton dan tingginya mencapai 5 meter. Di pertambangan batu dekat daerah itu, mereka menemukan tiang yang sudah diukir separuh dan berbobot 50 ton. Mereka menemukan lebih dari 10 struktur monumental, yang paling besar selebar hampir 30 meter. Ahli arkeologi menemukan bahwa struktur-struktur Göbekli Tepe berasal dari sekitar 9.500 sebelum Masehi, yang dibangun oleh pemburu pengumpul, sebuah masyarakat prapertanian. Mereka membangun struktur itu secara bersama-sama yang melibatkan ribuan orang yang berasal dari kawanan dan suku yang berbeda-beda. Upaya semacam ini hanya bisa dilakukan karena didorong oleh adanya sistem keagamaan atau ideologi canggih di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini merupakan bukti bahwa sejak awal manusia telah memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan membangun tempat ibadah untuk menyembahnya, bahkan sebelum mereka membangun rumah-rumahnya. Banyak peradaban yang di sana tidak diketemukan tempat pemukiman atau benteng-benteng. Namun tidak ditemukan satu peradaban pun yang di sana tidak ditemukan tempat beribadah kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan kepada Tuhan ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Manusia ada dengan telah membawa keyakinan kepada Tuhan. Tuhanlah yang telah menanamkan keyakinan itu ke dalam jiwa manusia. 4. Argumen moral. Setiap manusia memiliki kecenderungan terhadap nilai kebaikan dan kebenaran serta tidak suka terhadap keburukan dan kejahatan. Setiap orang tentu tidak suka ketika ia diperlakukan secara buruk oleh orang lain. Setiap orang pasti tidak suka ketika dia dibohongi. Setiap orang pasti tidak suka ketika barang miliknya dirampas oleh orang lain. Sementara itu, setiap orang pasti suka ketika ada orang yang menolongnya dengan kasih sayang saat ia membutuhkan bantuan. Setiap orang pasti senang ketika ada orang jujur yang mengembalikan dompetnya yang jatuh secara utuh tanpa ada barang yang hilang. Setiap orang pasti akan senang ketika melihat keindahan bunga-bunga di taman dan pepohonan yang hijau rindang. Mengapa ada perasaan yang sama bagi setiap orang bahwa ia tidak suka terhadap keburukan, kejahatan dan suka terhadap nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, kejujuran, keindahan, tanggung jawab dan sebagainya? Mengapa ada perasaan yang sama meskipun berbeda bangsa dan budaya? Mengapa ada perasaan yang sama meskipun terpisah jarak yang jauh berbentang samudera dan benua? Mengapa ada perasaan yang sama meskipun tidak saling kenal mengenal satu sama lain? Tentu ada yang menanamkan perasaan universal agar manusia cenderung kepada kebaikan moral, sehingga manusia menyadari bahwa menundukkan diri kepada perintah moral hati nurani lebih utama daripada semata-mata menundukkan diri kepada hawa nafsu. Tuhanlah yang telah menanamkan perasaan universal itu kepada setiap manusia. Itulah beberapa argumen yang menguatkan tentang keberadaan Tuhan, Sang Pencipta dan Penguasa alam raya. Apakah kamu masih ragu tentang adanya Tuhan? Apa argumenmu? Tulislah di kolom komentar.